Ini banyak pertanyaan yang masuk ke WA saya, dan pertanyaan ini sebetulnya juga sering ditanyakan di setiap seminar-seminar saya. Pertanyaannya, apa sih beda antara obat kimia, jamu, dan herbal? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari ketiganya. Herbal dan obat kimia sebenarnya memiliki khasiat yang sama, namun bekerja dengan cara yang berbeda. Kalau obat-obatan kimia bekerja dengan meredam gejala sakit, herbal baik dalam bentuk suplemen, kapsul, jamu atau rebusan umumnya berperan dalam menyeimbangkan fungsi organ tubuh agar kembali bekerja dengan baik. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas lebih banyak perbedaan antara obat kimia dengan obat herbal, tetapi yang akan kami bahas yakni adalah perbedaan antara jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Berdasarkan ketentuan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia, obat tradisional dibagi menjadi 3 kategori, yakni yang pertama adalah jamu. Jamu adalah obat tradisional Indonesia berdasarkan data empiris dan tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis. Akan tetapi, harus memenuhi kriteria keamanan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Khasiatnya telah terbukti berdasarkan data empiris, serta harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jamu umumnya terdiri dari 5-50 tanaman obat dalam serbuk, pil, minuman, ataupun cairan dari beberapa tanaman. Yang kedua adalah obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar atau HT adalah obat tradisional yang telah dibuktikan khasiat dan keamanannya secara praklinis terhadap hewan percobaan dan lolos uji toksisitas akut maupun kronis. OHT dibuat dari bahan yang terstandar seperti ekstrak yang memenuhi parameter mutu serta dibuat dengan cara higienis. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat tradisional yang telah teruji khasiatnya melalui uji praklinis pada hewan percobaan dan uji klinis pada manusia, serta terbukti keamanannya melalui uji toksisitas. Uji praklinis sendiri meliputi beberapa uji, yaitu uji khasiat dan toksisitas, uji teknologi farmasi untuk menentukan identitas atau bahan baku yang terstandarisasi. Fitofarmaka diproduksi secara higienis, bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu apa kelebihan dari herbal kelompok jamu atau OHT? Kandungan senyawa di dalam obat tradisional dapat memberikan efek komplementer atau saling melengkapi, atau efek sinergi, atau memiliki efek serupa. Seperti yang kita ketahui, satu tanaman obat mengandung lebih dari satu senyawa kimia. Artinya dalam satu obat tradisional yang umumnya terdiri dari berbagai jenis tanaman obat, terkandung berbagai senyawa kimia yang dapat memberikan efek saling mendukung untuk mencapai tujuan pengobatan. Di samping berbagai kelebihan, obat tradisional juga memiliki kekurangan dibandingkan dengan obat herbal golongan fitofarmaka. Obat tradisional memiliki efek farmakologis yang lemah dan lambat. Hal ini dikarenakan rendahnya kadar suatu senyawa dan juga kompleksnya senyawa kimia yang terkandung di dalam tanaman obat sebagai bahan dasar obat tradisional. Keberagaman kandungan senyawa di dalamnya membuat obat tradisional harus melewati proses standarisasi yang kompleks. Penanganan pasca panen yang tepat dan benar juga diperlukan, khususnya untuk bahan baku dengan sifat higroskopis dan mudah terkontaminasi oleh mikroba. Lambatnya efek farmakologi karena rendahnya kadar senyawa di dalamnya membuat pengobatan dengan obat tradisional ini kurang efektif apabila digunakan untuk penyakit infeksi yang memerlukan penanganan secara cepat. Namun obat tradisional ini banyak digunakan untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang memerlukan pemakaian obat jangka panjang, yakni kelompok penyakit degeneratif, penyakit gangguan metabolisme tubuh seperti kencing manis, kolesterol, dan penyakit degeneratif lainnya. Lalu, apa kelebihan-kelebihan dari obat herbal fitofarmaka? Fitofarmaka terbukti secara ilmiah berguna menyembuhkan penyakit dan meredakan gejala penyakit atau simptom, dan dibuat dengan standar khusus yang telah terbukti keamanannya.
Proses produksi obat herbal fitofarmaka sangatlah rumit. Untuk memproduksi satu produk fitofarmaka diperlukan berbagai analisis, penelitian, dan kerjasama sinergis yang melibatkan banyak pihak berkepentingan. Dan tentunya produk herbal fitofarmaka memiliki kelebihan yang lebih efisien, memiliki efek pengobatan yang lebih cepat dan lebih aman. Bahkan dengan teknologi yang terus berkembang, sediaan obat herbal fitofarmaka bukan hanya diminum secara oral, tetapi juga ada yang sublingual atau di bawah lidah, atau bahkan teknologi dermal yang bisa terserap lewat kulit. Di mana tentunya sediaan sublingual atau dermal, penyerapannya akan lebih cepat, sehingga langsung masuk ke dalam peredaran darah tanpa melalui sistem pencernaan yang panjang. Senyawa aktif yang terkandung tidak menjadi rusak dan juga tidak terkontaminasi dengan asam lambung atau bakteri yang ada di dalam sistem pencernaan. Inilah kami, Kampung Sehat Holistik, di mana obat-obat yang dipakai adalah herbal dengan kelompok fitofarmaka. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya Dok Chai, jangan berasumsi dan jangan asal konsumsi.